Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezana Amelia Sitorus. Saya dari program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Angkatan 2019. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 5, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak persediaan dan jasa. Kita mulai dari transaksi antar induk dan anak dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pemberian jasa. Jadi, ketika perusahaan induk sudah mengakui sisi perusahaan anak, maka bukan berarti mereka ini tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Dan sangat mungkin muncul transaksi yang melibatkan induk dan anak. Karena salah satu motivasi dari dilakukannya kombinasi bisnis itu adalah aktivitas manajemen laba. Misalnya perusahaan induk menjual secara besar-besaran kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Karena akhir tahun penjualan itu dihitung dan ternyata turun drastis. Maka yang dilakukan oleh PT Induk, mereka akan menjual barang dagangan mereka ke PT anak. Itu yang disebut dengan transaksi hubungan istimewa. Yang pertama itu kita masuk ke transaksi entitas induk dan entitas anak. Yaitu entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam suatu transaksi seperti jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Lalu transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Menurut PSAK 65, mereka menyatakan tentang laporan keuangan konsolidasian, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi hulu atau yang sering disebut dengan transaksi downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Seperti pemberian fasilitas kredit oleh induk ke anak, itu yang disebut dengan transaksi hulu. Kalau transaksi hilir itu dari entitas anak ke entitas induk. Konsep konsolidasi. Di situ kita bisa melihat ada kesatuan usaha satu kelompok yang terdiri dari perusahaan induk dengan anak-anak perusahaannya. Induk bertransaksi ke anak melakukan transaksi ke induk. Ada transaksi hulu dan ada transaksi hilir. Antar anak juga sering terjadi transaksi. Mereka adalah satu kesatuan usaha, maka masing-masing entitas tetap melakukan pencatatan akuntansi. Selanjutnya, terkait dengan jurnal eliminasi, yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Transaksi jual beli persediaan antar entitas induk dan entitas anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Dalam transaksi itu pasti memunculkan adanya keuntungan atau kerugian dari jual beli tersebut. Kemudian, keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli tersebut ada yang nanti dikatakan belum terrealisasi, ada juga yang sudah terrealisasi dalam periode tersebut. Keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi ketika barang dagang yang dijual oleh PT Induk kepada PT Anak dalam periode yang sama itu sudah terjual semua oleh PT Anak ke perusahaan non-afiliasi. Maka dikatakan keuntungan itu sudah terrealisasi dalam periode yang sama. Adapun dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antar entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Contoh, itu ada PT Palapa memiliki 100% saham di PT Samudra. Selama tahun 2019, terdapat transaksi penjualan persediaan dari PT Palapa sebagai perusahaan induk kepada PT Samudra sebagai perusahaan anak sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan yang dibukukan oleh PT Palapa terkait transaksi penjualan adalah 6 juta. Berarti harga perolehan
ketika PT Palapa memberi barang dagangan tersebut dari perusahaan non-afiliasi, maka ketika dia menjual barang dagangan tersebut kepada PT Samudra dengan penjualan 10 juta, maka HPP-nya adalah 6 juta, yaitu sebesar harga perolehan PT Palapa membeli dari perusahaan non-afiliasi. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat oleh PT Palapa saat menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015. Jika skenario yang pertama adalah persediaan yang dibeli oleh PT Samudra itu terjual semuanya pada periode sekarang dengan harga jual yaitu sebesar 16 juta. Yang kedua itu seluruh persediaan yang diperoleh oleh PT Palapa itu belum terjual sampai dengan akhir periode. Yang ketiga, ada sebagian dari persediaan yang diperoleh PT Samudra dari PT Palapa, ada yang telah terjual, ada yang belum terjual. Yang telah terjual itu adalah 75% seharga 12 juta. Untuk skenario yang pertama, asumsinya seluruh persediaan itu terjual kepada perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama. Ketika PT Anak memperoleh barang dagangan tersebut dari PT Induk. Di sini ada PTP dan PTS. Kemudian di sini mulai dari PTP menjual kepada PT Induk dengan harga jual sebesar 10 juta. Sebelumnya PTP memperoleh barang dagangan tersebut 6 juta dari perusahaan non-afiliasi. Kemudian PTP menjual barang dagangan Kemudian, PTP menjual barang dagangan tadi dengan harga 10 juta. Maka bagi PTP, 10 juta itu adalah penjualan di mana HPP-nya adalah 6 juta. Jadi bagi PTS yang 10 juta itu adalah harga perolehan. Kemudian penjualan ini dilakukan pada periode yang sama yaitu PTS menjual barang dagangan yang diambil dari PTP itu seharga 16 juta. Maka di pembukuan PTS penjualannya adalah 16 juta, HPP-nya itu ada 10 juta. Karena PTS memperoleh barang dagangan tersebut dari PTP dengan harga perolehan sebesar 10 juta. Maka ada keuntungan sebesar 4 juta dari dia memperoleh dengan harga 6 juta, dia jual ke PTS itu adalah 10 juta. Maka ada keuntungannya itu ada sebesar 4 juta. Nah, keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh PTS dan PTP itu sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi dalam periode yang sama. Oleh karena itu, tidak ada jurnal yang dibuat oleh PTP terkait dengan penanggungan dari keuntungan karena persediaan barang dagangan tadi terjual kepada perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode penjualan yang dilakukan oleh PT Induk terhadap PT Anak. Baik, selanjutnya transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Ini dibukukan di PT Induk. Sedangkan di PT Anak, penjualan yang dibukukan sebesar 16 juta dan HPP-nya itu adalah 10 juta. Penjualan dari PTP ke PTS sebesar 10 juta dan HPP-nya sebesar 10 juta. Ketika PTS melakukan penjualan, maka akan mencatat adanya HPP sebesar 10 juta. Itu harus dieliminasi. Jadi, penjualan sebesar 10 juta itu dieliminasi karena itu adalah penjualan dari induk kepada anak. Dan HPP yang harus dieliminasi juga sebesar 10 juta, yaitu sebesar harga perolehan dari PTS ketika membeli barang dagangan dari PTT. Nah, sehingga setelah dibuat jurnal eliminasi, dampaknya di sini bisa kita lihat pada tabel 5.1. Nah, di sini dampak jurnal eliminasi terhadap laporan keuangan konsolidasian. Untuk penjualan di pembukuan PTP dicatat penjualan itu sebesar 1 juta. Di pembukuan PTS itu ada sebesar 16 juta. Maka total penjualan sebelum adanya eliminasi adalah 26 juta. Selanjutnya itu ada
HPP yang dicatat di PTP adalah 6 juta sebesar harga perolehan ketika dia memperoleh barang tersebut dari perusahaan non-afiliasi. Sedangkan di pembukuan PTS, HPP-nya sebesar 10 juta sebesar harga perolehan ketika PTS memperoleh barang ini dari PTP. Maka HPP sebelum konsolidasi adalah 16 juta. Kemudian ada dibuat juga jurnal eliminasi dengan mengeliminasi penjualan yaitu sebesar 10 juta dan harga pokok penjualan adalah 10 juta. Yang muncul dalam laporan keuangan konsolidasian adalah penjualan 16 juta dan HPP-nya sebesar 6 juta. Di skenario yang kedua, seluruh persediaan belum terjual. Adanya keuntungan atas penjualan yang dibutuhkan oleh PTP sebesar 4 juta. Belum dikatakan terrealisasi, karena persediaan tadi belum terjual oleh PTS kepada perusahaan non-afiliasi. Maka keuntungan sebesar 4 juta itu belum terrealisasi. Maka PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal bagian laba atas entitas anak sebesar 4 juta di posisi debit, investasi pada entitas anak sebesar 4 juta di posisi kredit. Karena transaksi penjualan persediaan pada ilustrasi ini merupakan transaksi hulu, maka PTP mencatat keuntungan yang belum terrealisasi secara penuh. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta itu oleh PTP dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Karena belum terjadi penjualan kepada perusahaan dari sudut pandang konsolidasian, persediaan tersebut masih berada di perusahaan. Sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 4 juta dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan dieliminasi 10 juta, lalu ada beban pokok penjualan 6 juta dan persediaan 4 juta. Nah, berikut kita lihat di buku ada tabel 5.2, dampak dari jurnal eliminasi terhadap laporan keuangan konsolidasian. Untuk penjualan di PTP akan dicatat penjualan sebesar 10 juta. Nah, di PTS tidak ada atau belum ada penjualan karena di PTS belum menjual kepada perusahaan non-afiliasi. Maka sebelum konsolidasi, nilai penjualan itu sebesar 10 juta. Di beban pokok penjualan dicatat oleh PTP 6 juta. Di PTS belum ada pencatatan untuk pengakuan beban pokok penjualan. Karena beban pokok penjualan itu baru diakui kalau ada penjualan sebelum terjadinya penjualan. Maka di PTS belum ada pencatatan HPP-nya. Maka sebelum konsolidasi, posisi HPP-nya adalah 6 juta. Kemudian untuk akun persediaan di PTP tidak ada persediaannya, di PTS 10 juta. Dan sebelum konsolidasi ada 10 juta, kemudian dibuat eliminasi. Di penjualan 10 juta, beban pokok penjualan 6 juta, dan persediaan 4 juta. Kemudian berulang muncul dalam laporan keuangan konsolidasian hanya di persediaan yaitu sebesar 6 juta. Selanjutnya masuk ke skenario ketiga, ada sebagian persediaan yang telah terjual dan ada yang belum. PTP menjual kepada PTS dengan penjualan sebesar 10 juta. Persediaan ini diperoleh PTP dari perusahaan non-afiliasi. Berarti dari sudut pandang PTS, 10 juta ini merupakan harga perolehan. Dari sudut pandang PTP, 10 juta ini adalah penjualan. Kemudian PTS menjual sebagian dari persediaan yang diambil dari hanya 75% dengan harga jual sebesar 12 juta.
Penjualan itu ada 12 juta, beban pokok penjualan yang dicatat oleh PTS itu ada 7.500.000 dan persediaannya ada 10 juta. Persediaan yang diperoleh dari PTP baru 75% yang telah terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta, sehingga di PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas keuntungan penjualan tersebut. Nah, dengan jurnalnya itu di bagian laba atas entitas anak di posisi debit 1 juta, investasi pada entitas anak di posisi kredit 1 juta. Karena transaksi penjualan persediaan dalam ilustrasi ini merupakan transaksi hulu, maka oleh PTP keuntungan yang belum terrealisasi akan dicatat secara penuh. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Sementara itu, di PTS mengakui penjualan senilai 12 juta dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000. Eliminasi yang dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PTP yaitu senilai 10 juta. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta, karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebesar 4.500.000. Dan dibuatlah jurnal yaitu di penjualan di posisi debit 10 juta dan beban pokok penjualan di kredit 9 juta dan persediaan di kredit 1 juta. Selanjutnya, kita lihat di tabel 5.3, dampak jurnal eliminasi terhadap laporan keuangan konsolidasi. Untuk akun penjualan di PTP 10 juta, di PTS ada 12 juta, sebelum konsolidasi 22 juta. Nah, beban pokok penjualan PTP 6 juta dan di PTS sebesar 7.500.000, sebelum konsolidasi ada 3.500.000. Dan di persediaan PTS ada 2.500.000, sebelum konsolidasi 2.500.000. Selanjutnya kita buat jurnal eliminasi di penjualan sebesar 10 juta, konsolidasi 12 juta. Beban pokok penjualan dieliminasi 9 juta, konsolidasi 4.500.000. Dan di persediaan dieliminasi 1 juta, konsolidasinya ada 1.500.000. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.